Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Meski terpaut usia 18 tahun, Kiai Haji Abdullah Abbas, Kiai Dullah, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, merupakan dua ulama yang sangat akrab. Kekaribannya memang memiliki sejarah tersendiri. Pasalnya, ayah Kiai Dullah, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek Gus Dur juga berkerabat dekat. Sebagaimana diketahui, Kiai Abbas merupakan salah seorang yang dinanti kehadirannya oleh Mbah Hashim dalam perang tanggal 10 November tahun 1945 untuk memimpin jalannya peperangan tersebut. Kiai Dullah mendukung gerakan Gus Dur dalam mengembalikan Nu ke Khitah 1926 di tengah semakin dalamnya Nu terjerembab pada pusaran politik praktis. Disebutkan dalam biografi Gus Dur 2002/161 yang ditulis Greg Barton, Gus Dur dan Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan dua di antara beberapa kiai yang mengusung agar Nu menarik diri dari politik kepartaian dan kembali ke Khitah 1926, yakni Nu adalah organisasi sosial keagamaan. Diceritakan dalam buku, Perlawanan dari Tanah Pengasingan, 2014/138, yang ditulis Ahmad Zaini Hasan, Kiai Dullah bersama Kiai Haji Fuad Hashim berkeliling menemui kiai-kiai di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung upaya tersebut, yakni agar para kiai juga turut serta mengamini kembalinya Nu ke Khitah 1926 dan melepaskan diri dari politik praktis. Hal tersebut berbuah hasil pada Muktamar ke-27 Nu tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, yang memutuskan Nu kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, tidak lagi terlibat dalam politik praktis kepartaian. Selain itu, Kiai Dullah juga menjadi salah satu motor dalam keterpilihan kembali Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, untuk kali ketiganya, masa khidmah tahun 1994 sampai tahun 1999. Dalam Muktamar ke-29 Nu tahun 1994 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kiai Dullah melihat gelagat yang tidak beres. Sebagai Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Barat, Kiai Dullah pun mengambil komando agar peserta Muktamar dapat memilih kembali Gus Dur sebagai pemimpin Nu demi keselamatan Nu dari rongrongan pemerintah yang sudah terlalu jauh masuk. Di tahun 1990-an itu juga, Kiai Dullah dan Gus Dur semakin akrab. Situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan saat itu mempererat hubungannya karena menuntut mereka untuk semakin sering bertemu. Diceritakan Nyai Hije Ismatul Maula, putri Kiai Dullah, bahwa Gus Dur kerap bertamu ke kediaman ayahnya saban malam Jumat bersama Habib Lutfi bin Yahya. Di malam itu, biasanya mereka akan berziarah ke beberapa ulama di Cirebon, khususnya kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan, Kiai Dullah juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan para ulama dalam menentukan kelanjutan pencalonan Gus Dur sebagai presiden. Saat itu, Amin Rais pun turut hadir meyakinkan para ulama. Namun, Kiai Dullah melihat adanya kemungkinan Gus Dur diturunkan di tengah perjalanannya sebagai presiden. Saat itu, keputusannya pun tidak menghendaki Gus Dur untuk maju sebagai capres. Namun, beberapa waktu kemudian, para kiai kembali mengadakan rapat di Jakarta. Kiai Dullah pun berangkat memenuhi undangan tersebut. Di situ, Kiai Dullah pada akhirnya merelakan Gus Dur meski dengan penuh kekhawatiran akan dijatuhkannya Gus Dur dari kursi kepresidenannya. Tadinya, Gus Dur pun terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Putra sulung Kiai Haji Abdul Wahid Hashim itu pun menjadi presiden pertama Indonesia yang dipilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan. Setelah terpilih sebagai presiden, Gus Dur mengutus ajudannya untuk mengirim sebuah pohon kaktus kepada Kiai Dullah. Diceritakan Kiai Haji Muhammad Mustahdi Abdullah Abbas, ajudan itu hanya mengirim pohon kaktus tanpa apa-apa selain itu.
Sebagai putranya, ia pun bertanya kepada ayahnya tersebut mengenai maksud Gus Dur mengirim kaktus. Kiai Dullah pun menjawabnya dengan senyum. Kiai Dullah memang salah seorang ulama yang tidak banyak berbicara kecuali diperlukan. Namun, Kang Mustahdi, sapaan akrabnya, menafsiri bahwa barangkali Gus Dur hendak menyampaikan bahwa ia baik-baik saja. Sebagaimana diketahui, kaktus merupakan salah satu tumbuhan yang dapat hidup di tengah padang pasir yang gersang. Artinya, Gus Dur tetap bisa hidup di tengah kegersangan seperti kaktus di tengah padang pasir itu. Sebagaimana diketahui, Kiai Dullah lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1922 Masehi dan wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 M. Sejak mudanya, Kiai Dullah sudah aktif melakukan pergerakan dan turut berperang di medan pertempuran melawan penjajah. Beliau pernah menjadi Kepala Staf Batalion Hizbullah dan anggota Batalion 315, Resimen 1, Teritorial Siliwangi dengan pangkat Letnan Muda. Kiai Dullah juga pernah menjadi Juru Arta pada Juru Penerangan Agama Kabupaten Cirebon, anggota Dewan Pemerintah Daerah Tingkat 2 Kabupaten Cirebon, anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat 2 Kabupaten Cirebon, Ketua Panitia Pemeriksaan Daerah Kabupaten Cirebon, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Jabatan-jabatan tersebut diembannya pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1965. Kemudian, Kiai Dullah kembali ke dunia pendidikan dengan menjadi pengajar di Pondok Buntet Pesantren. Beliau tercatat pernah menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Men, Buntet Pesantren pada tahun 1960-an. Kemudian, beliau ditunjuk sebagai sesepuh Pondok Buntet Pesantren pada tahun 1988 untuk meneruskan kepemimpinan kakaknya, Kiai Haji Mustamid Abbas, yang wafat di tahun tersebut. Pada tahun 1990, Kiai Dullah dipilih oleh para kiai di Jawa Barat untuk memimpin PWNU meneruskan Kiai Haji M. Ilyas Ruhyat. Beliau menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Barat untuk 15 tahun sampai tahun 2005. Pada Muktamar ke-31 NU di Boyolali, Kiai Dullah menjadi salah satu mustasyar PBNU.